Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alu Ambarwati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori-teori konseling. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Bimbingan Penyuluhan Islam. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan teknik konseling yang diampu oleh Ibu Yulianti MPD Kons. Dalam video kali ini ada beberapa konsep yang akan saya bahas. Yang pertama ada teori psikoanalisis klasik, yang kedua ada teori humanistik, yang ketiga ada teori individual, yang keempat ada teori analisis transaksional, yang kelima ada teori self, dan yang terakhir ada teori gestalt. Teori psikoanalisis klasik. Teori ini merupakan teori yang sudah sangat lama, teori tempo dulu. Teori ini dicetus oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Teori ini membahas tentang ketidaksadaran seseorang. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran adalah suatu yang menjadi pemikiran individu secara sadar. Keyword dari teori psikoanalisis klasik ini yaitu id yang berarti nafsu, ego yang berarti usaha kita, dan superego adakah tatanan nilai dan manfaat. Teori humanistik. Teori ini dicetus oleh Abraham Maslow. Siapa sih Abraham Maslow itu? Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908. Beliau adalah seorang teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Adapun keyword dari teori ini yaitu manusia itu pada dasarnya baik dan selalu ingin berbuat baik, namun dipengaruhi oleh lingkungan. Teori humanistik juga menerangkan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, di mana kebutuhan yang pertama yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kebutuhan fisiologis, seperti manusia itu membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan keteraturan, dan kebutuhan stabilitas. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Manusia itu membutuhkan afeksi, relasi, dan keluarga. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan harga diri, seperti pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lainnya. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, seperti pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Teori kepribadian. Teori ini dipelopori oleh Alfred Adler yang lahir pada 7 Februari 1870 di Austria. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Adler mengatakan manusia itu lahir sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Adapun
Keyword dari teori ini yaitu pada dasarnya manusia itu dimiliki foi dan fos. Foi yang berarti rasa rendah diri dan fos yang berarti rasa tinggi diri. Teori analisis transaksional. Teori ini dicetus oleh Eric Berne. Eric Berne dengan nama lengkap Eric Leonard Bernstein lahir pada 10 Mei 1910 di Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. Ada 3 ego state yang dijelaskan dalam teori ini, yaitu ego state orang tua, ego state dewasa, dan ego state anak-anak. Pada teori ini ada games pribadi yang mengatakan seperti I am okay, you okay, I am not okay, you okay, I am okay, you not okay, dan I am not okay, you not okay. Pada analisis transaksional juga memiliki 3 transaksi, yaitu transaksi sejajar, transaksi silang, dan transaksi terselubung. Teori self. Teori ini dipelopori oleh Carl Roger, di mana Roger dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang pendekatan terapi yang berpusat pada klien. Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Keyword dari teori ini yaitu what is me, yang bertanya tentang diri sendiri dan bagaimana dirinya. Struktur pada teori kepribadian yaitu organisme, yang berarti keseluruhan dari seseorang seperti pikiran, tingkah laku, dan organisme. Yang kedua, lapangan fenomena, yang berarti pengalaman yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, struktur kepribadiannya yaitu self, yang berarti karakteristik yang menjadi isi saat kita berkata saya adalah. Teori Gestalt. Teori ini dipelopori oleh sepasang suami istri, yaitu Frederick Perls dan Laura Perls. Frederick adalah seorang psikiater, psikoanalis, dan psikoterapis. Sedangkan Laura adalah seorang psikologi yang membantu mendirikan sekolah psikoterapi Gestalt. Teori Gestalt ini merupakan memandang pengalaman secara keseluruhan individu, di mana pengalaman akan mempengaruhi perilaku kita. Keyword dalam teori Gestalt ini yaitu here and now, di sini dan sekarang. Teori Gestalt menolak teori Sigmund Freud karena menurut Freud bahwasannya manusia itu dipengaruhi oleh masa kanak-kanak, padahal menurut Frederick memandang bahwa manusia itu pada situasi saat ini, sehingga lebih memusatkan apa yang dialaminya pada saat ini, bukan pada masa lampau. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.